Bungsu, halo halo, hai. Mungkin kali ini info yang aku bagiin buat segmen kali ini banyak banget yang udah nanyain dan juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Jadi untuk pembahasan kali ini, aku bakal ngebahas soal gimana sih cara dapat pekerjaan di Kanada atau gimana supaya bisa kerja di Kanada. Oke, gak usah lama-lama, check it out. Jadi, aku udah di Kanada ada sekitar 1,5 tahun atau bisa aku bilang udah hampir 2 tahun. Aku menjalani study sambil kerja part-time dan aku gak cuma kerja di satu tempat, tapi aku kerja di 2 tempat sekaligus. Jadi karena tahun ini pemerintah menaikkan jam kerja kita yang biasanya hanya terbatas pada 20 jam per week, tapi pemerintah kali ini naikin jadi 40 hours per week. Jadi itu adalah kesempatan yang aku manfaatin banget untuk kerja di berbagai tempat untuk mencari berbagai pengalaman. Dan yang kali ini aku mau share adalah visa apa saja yang bisa dipakai untuk kerja di Kanada. Jadi, untuk kerja di Kanada itu, visa yang bisa kalian pakai adalah working visa, visa student, dan juga co-op atau yang bisa kita katakan untuk magang. Jadi, maksudnya visa kerja adalah visa yang didapatkan dari negara asal terus bisa ke Kanada itu bisa untuk kerja. Dan di sini spesial buat tahun ini student bisa banget untuk kerja lebih dari 40 jam per weeks. Jadi itu adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk student kayak aku untuk kerja 40 jam per minggu bahkan lebih. Jadi kita nggak punya unlimited khusus untuk tahun ini. Dan juga visa lainnya yang mungkin teman-teman tahu dan mungkin aku nggak tahu, tapi secara general itu ada 3 ya. Terus cara dapat untuk visa kerja itu gimana? Kalau dari pengalaman aku, kalian bisa apply untuk visa kerja waktu di Indonesia, apply di bagian ketenaga kerjaan. Atau untuk buat dapetin visa kerja, kalian bisa aja untuk apply di sini. Misalkan nih, kalian yang dari aku dengar-dengar dari cerita juga banyak banget yang ngelakuin ini. Mereka datang ke Kanada pakai visa turis. Terus kemudian mereka mencoba untuk mencari pekerjaan di sini untuk bisa sponsor mereka buat dapat visa kerja. Nah, untuk student sendiri itu sama sekali nggak dapat kesulitan untuk apply pekerjaan karena mereka pada waktu datang ke sini mereka bisa punya visa student. Habis itu mereka masing-masing harus apply SIN number. SIN number atau yang bisa dikatakan adalah social insurance number. Jadi social insurance number ini penting banget untuk pekerjaan dan juga surat-surat lainnya dan dokumen lainnya yang sangat penting di Kanada. Jadi untuk yang aku saranin kalau yang pengen dapet fast track atau cara tercepat adalah kalian daftarkan diri untuk jadi student minimal untuk ambil kelas ESL atau 1 semester atau 2 semester. Setelah itu kalian bisa sambil apply pekerjaan apapun yang ada di sini. Tetapi yang perlu aku tekankan, pekerjaan yang student bisa lakukan itu adalah pekerjaan non formal atau pekerjaan yang bisa dibilang ya serabutan, tapi it's okay lah karena gajinya di sini nggak main-main loh. Untuk hanya sekedar kerja di restoran ataupun part time itu lumayan banget. Sedangkan aku aja kerja itu part time bisa banget untuk kayak bayar apartemen, bayar room, bahkan aku sampai bisa nabung. Jadi sangat-sangat menguntungkan sekali untuk
kalian apply dulu untuk visa student, kemudian nanti waktu di sini kalian mencari pekerjaan. Itu yang bisa aku saranin untuk kalian, untuk yang pengen banget cepet-cepetan untuk dapat pekerjaan di Kanada gitu ya. Gimana cara apply pekerjaan ataupun izin-izinnya? Jadi ini untuk spesial ya, untuk student yang bisa aku bagikan. Jadi pertama kali waktu pengalaman aku adalah aku datang ke sini ada visa student. Habis itu waktu baru pertama kali datang, usahain kalian nyari homestay ataupun apartemen. Apartemen itu sangat berguna sekali karena pada saat kalian pengisian formulir untuk SIN number atau social insurance number diperlukan untuk kayak bukti atau proof tempat tinggal kalian di Kanada. Jadi bakalan ada kayak izin-izin tinggal kalian di apartemen ataupun persetujuan kalau kalian tinggal di apartemen. Dan nanti kalau legal apartemen kalian selalu bayar pajak ataupun homestay, mereka bakalan langsung keluarin surat SIN number itu. Jadi pertama kali adalah kalian harus punya kartu Kanada atau SIM card Kanada buat HP, karena itu penting banget dan itu krusial. Jadi setelah itu bisa mengajukan SIN number. Setelah menunggu SIN number itu ada sekitar 2 mingguan, datang biasa surat ke mailbox. Apakah persetujuan SIN number kalian ditolak ataupun dan lain-lain, itu tergantung dari landlord kalian, apakah mereka rutin bayar pajak ke pemerintah atau enggak. Jadi sangat disaranin untuk kalian yang pertama kali datang lebih baik untuk sewa apartemen. Gitu ya. Terus Kak, kalau cara mencari pekerjaan sendiri itu gimana? Nah, untuk cara mencari pekerjaan sendiri di Kanada itu banyak banget terbuka lapangan pekerjaan. Bahkan satu orang bisa bekerja lebih dari 2 dan maksimal 3 tempat sekaligus. Asalkan kalian pinter-pinter ngatur waktunya. Dan jam kerja di Kanada itu fleksibel ya untuk yang pekerjaan part-time atau pekerjaan non-formal. Jadi jam kerja di Kanada itu satu hari ada sekitar 8 jam. Dan setiap per 1 jamnya itu minimal untuk pekerjaan part-time mereka bayar $15.50 untuk tahun ini. $15.50 per hour. Jadi per 1 jam mereka bayar segitu. Dan untuk pekerjaan formal bisa lebih dari $23 per jam. Jadi itu benar-benar gaji yang fantastis banget kan untuk kerja di Kanada. Jadi kayak meskipun student itu sangat-sangat wow, kalian bisa nabung, bisa shopping, bisa apapun dengan uang segitu. Dan terlebih lagi jamnya fleksibel, kalian juga bisa minta tukeran jadwal, bisa minta hari libur atau day off. Dan juga kalian kalau misalkan pergi nih liburan, kalian dapat bayaran loh untuk vacation pay. Kita namakan itu adalah vacation pay. Jadi setiap kalian liburan, dan juga ada benefit-benefit seperti asuransi dan juga dental, medical dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu keuntungan yang kalian dapetin kalau bekerja secara legal di Kanada. Oke? Dari banyak banget cerita orang dan juga pengalaman aku untuk mencari pekerjaan itu sendiri bisa melalui online seperti Jobstreet, LinkedIn, atau bisa juga berkunjung ke website-website yang kalian tahu, misalkan perusahaan Amazon, kalian bisa apply di sana. Misalkan kalian pengen banget kerja di Google, kalian coba untuk masuk ke websitenya dan coba apply di bagian job. Kalau aku sendiri dulu aku door to door, jadi aku datang ke tempatnya langsung. Misal aku kan untuk sekarang kerja di Wendy's,
Jadi aku kerja di Wendy's sebagai shift manager untuk sekarang karena aku udah punya pengalaman lebih dari 1,5 tahun. Jadi aku datang langsung ke tempatnya dan nanyain, di sini ada nggak lowongan pekerjaan. Jadi jangan lupa untuk ketika kalian door to door atau nanyain setiap rumah makan ataupun fast food ataupun restoran dan lain-lain, jangan lupa untuk ngasih resume kalian ke situ. Jadi nanti mereka bisa telepon kalian kalau misalkan di sana ada lowongan pekerjaan yang kosong gitu. Dan kebanyakan di sini sistemnya pakai email. Jadi jangan lupa untuk rutin ngecek email kalian gitu ya, yang bisa aku bagikan. Jadi untuk gaji pekerja sendiri untuk tahun ini 15,50 itu setiap tahunnya naik terus sih. Kalau dari awal-awal aku datang, aku cuma dapat gaji 14,50 dan itu tiap tahun ada kenaikan gaji, bukan gaji dari tempat kerja tapi dari minimum wage dari pemerintah hampir tiap tahun sih yang aku rasain. Dan untuk yang aku dapetin dari benefitnya sendiri, aku dari hasil itu aku bisa untuk DP untuk DP apartemen, bisa untuk ngirimin buat anakku untuk biaya sehari-harinya, bahkan aku bisa nabung dalam bentuk emas di Indonesia. Jadi aku kerja di sini dan aku nabungnya di Indonesia. Jadi gitu ya cara siasatinnya. Dan selebihnya aku mulai kayak beli-beli ini itu, beli furniture, lengkapin yang lain-lain. Jadi bener-bener aku tuh kayak meskipun part time aku bisa beli ini itu, bahkan gak sedikit yang kerja full time ataupun part time itu bisa beli mobil hanya dalam 2-3 bulan aja loh. Bahkan mereka banyak yang nabung kayak 2 tahun 3 tahun udah bisa kebeli rumah yang harga miliaran ya, karena harga rumah di sini itu nggak ada yang 300 juta ke bawah. Jadi rata-rata itu di atas 2 miliar harga rumah di sini, dan juga itu tergantung dari lokasinya. Tapi aku bakal bahas di lain waktu soal gimana detailnya untuk rumah dan lain-lain, gimana untuk pembelian mobil yang dari pengalaman teman-teman aku sendiri, dan gimana cara dapetin driver license-nya dan lain-lain ya. Jadi sampai di sini dulu ya untuk pembahasan pekerjaan kali ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan, boleh DM aku ataupun email. Dan aku bakalan selalu menantikan email kalian. Thank you. Bye. See you next time.